Tepat di pinggir jalan, berdiri sebuah gedung tua yang sudah terkenal akan kisah misterinya bagi masyarakat di sebuah daerah di bilangan Jawa Barat. Gedung itu tampak usang, bahkan dari luar pun terlihat bagian atap yang sudah hampir rubuh dan juga tanaman liar yang tumbuh tinggi di depan halaman gedung tersebut. Dan kali ini, tim telusur sekali lagi berhasil mendapatkan cerita horor dari gedung yang dulunya adalah koperasi unit desa yang pada masa aktifnya berfungsi membantu warga sekitar di bidang pertanian. Namun, sudah bertahun-tahun lamanya, gedung itu kosong dan menjadi tempat bagi makhluk mistis yang berkumpul di sana. Banyak kisah menyeramkan yang datang dari tempat itu dan meneror warga sekitar dan juga orang-orang yang lewat di depan gedung kosong tersebut. Mulai dari sosok perempuan yang bergentayangan di tempat itu, hingga mitos yang menyeramkan hadir sejak lama. Kengerian pun hadir pada saat tim telusur datang dan melakukan penelusuran di gedung tersebut. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Telusur. Kak, boleh diperkenalkan nama dan usianya, Kak? Boleh. Nama saya Indah Nurkolipah, usianya 22 tahun. Saya Sandi, 34 tahun. Dulu saya pernah tinggal di sebelah gedung ini. Di sini waktu itu sempat pindah juga ke Jakarta, tapi seenggaknya saya tahu banyak daerah sini gitu. Buat hal-hal yang terjadi di sini juga karena emang sempat lama tinggal sama orang tua saya di sini. Gitu. Kalau di lokasi ini dulunya tuh difungsikan sebagai apa, Kak? Ini tuh dulu lokasi ini gedung KUD. KUD itu Koperasi Unit Desa. Jadi gedung ini tuh berdiri tahun kurang lebih 80-an lah, Bang. Nah, dan ini terbengkalai sudah lebih dari 20 tahun. Dia keluar masuknya buat pupuk, gabah, ya buat macam-macam untuk pertanian di sini gitu. Kalau terbengkalannya itu karena apa ya, Bang? Di sini posisinya KUD-nya sudah pindah gitu. Jadi semenjak kosong dan pindah ke dekat sini juga, makanya sini sudah nggak keurus seperti itu. Selama Kak Indah tinggal di sini pernah ada tragedi apa sih, Kak, di sini? Jadi ini aku dengar ceritanya dari orang tua juga, Bang. Terus berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat. Jadi, Bang, jauh sebelum berdirinya gedung ini, di sini tuh dulu tuh ada beberapa pemuda yang bertengkar, Bang, cekcok gitu, dan menyebabkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga si satu pemuda ini mendebas leher si pemuda yang kedua. Kejadiannya tuh persis di lokasi ini, Bang. Kemudian korban langsung meninggal di tempat. Kalau Abang lihat tuh di depan tuh ada sedikit air-air ya, karena ini dulunya tuh bekas rawa-rawa gitu, sedikit-sedikit rawa di samping-sampingnya. Nah, kemudian setelah kejadian penebasan leher itu kan menjadi suatu kabar yang hangat gitu di masyarakat. Nah, setelah itu barulah di situ banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama masyarakat di sini. Kalau untuk mitos di lokasi ini tuh ada nggak sih, Bang? Jadi di sini tuh kalau buat mitos, di sini tuh nggak boleh berantem, Bang. Jadi kalau emang ada yang berantem, salah satunya pasti kejadian kayak yang sebelumnya, gitu. Kayak yang sebelumnya ya apa emang kepala ditebas gitu. Jadi emang dia itu di sini nggak boleh berisik dan nggak boleh ada yang ribut-ribut. Kalau dari mitos mah, mungkin juga kalau dari sosok yang meninggal dulu, dia kayak menuntut balas dendam, Bang. Jadi menuntut balas dendam buat gimana ya?
Jadi dia tuh nggak boleh ada yang berantem. Jadi sosok yang itu tuh nuntut gitu. Di sini tuh jangan berantem di sini gitu. Karena dia masih kesel, jadi kebawa emosi yang emang kalau dia berantem di sini. Ya dulu temen saya juga nih, emang sepantaran sama saya nih. Dia kan emang mungkin keserempet atau gimana posisinya, lagi di depan jalan sini. Dia sempet cekcok sama ini orang. Memang nggak kejadian posisinya ribut, tapi pas pulang dia langsung sakit gitu bang. Selain kejadian itu ada cerita lain nggak sih bang di lokasi ini? Kalau cerita lain sih, kalau saya mau cerita di sini nggak habis harian ya bang. Ya kalau banyak dan bikin heboh di sini, posisinya itu kayak kepala. Jadi sosok yang tanpa kepala ada, terus kepalanya aja juga ada gitu. Dan yang sering banget sih dari sini ada sosok tinggi besar gitu. Dan kalau yang ya banyak lah, kalau misalkan dari ini sering kedengeran suara-suara yang kayak perempuan nangis, terus ketawa cekikikan gitu. Nah posisi di sini dia ketawanya itu ya kayak ketawa-ketawa yang sering banget kita denger gitu. Kayak gitu sih. Ya itu banyak yang memang pernah mendengar suara itu. Kalau Kak Indah sendiri punya pengalaman mistis gak yang pernah dialami di lokasi ini? Pengalaman mistis. Kalau pengalaman mistis sih nggak pernah terlalu ngalamin, tapi saya waktu itu pernah bawa teman saya main ke sini. Dulu tuh ceritanya saya lagi mau main ke Ref Coffee malam minggu ya, sekitar jam 8-an lah kita berangkat dari rumah. Temanku ini emang rumahnya ada jauh dari sini, dia orang luar daerah lah. Nah kemudian sampailah di sini kita, karena Ref Coffee ini malam minggu selalu ramai kak. Jadi kita inisiatif untuk parkir di depan gedung ini. Nah, parkirlah kita di gedung ini. Sekitar 8:30-an lah waktu itu. Nah, setelah itu temanku ini yang bawa mobil, dia tuh pengen pipis. Terus dia kemudian nih ke samping sini kak dia. Dia pipis ke samping sini. Aku nunggu waktu itu di mobil ya, di depanan. Nah, gak lama dia tiba-tiba lari tuh kak ke arahku. Nah aku nggak tahu kenapa dia sepanik itu lari ke arahku. Aku tanya kan, kenapa? Terus dia bilang, ah enggak, nanti aja ceritanya di sana. Kalau aku sih udah feeling dia ngeliat sesuatu ya, karena apalagi kalau bukan itu kan, soalnya dia panik banget kelihatannya. Akhirnya aku bawa ke Ref Cafe ini yang sering pakai tongkrong orang-orang sini. Terus di situ aku kasih minum dulu, terus aku tanya-tanya lah, kenapa? Nah baru dia di situ dia bisa nyeritain dengan lega gitu kan. Katanya ketika dia pipis ini kak di sini, dia ngelihat pala buntung di jendela sini nih lewat. Nah makanya pas kejadian itu dia tuh sampai lari panik banget kan nyamperin aku. Nah ini kejadiannya tuh sama kayak temen aku yang jaga di Ref Coffee ini. Nah setelah malam itu ternyata pas kita pulang, orang Ref ini ngedengar suara ketawa. Katanya sumbernya sih dari sini. Pas mereka nyamperin ke sini, taunya nggak ada apa-apa. Jadi itu kejadian malam itu kejadiannya tuh bersamaan antara yang temen aku alamin sama yang temen-temen di Coffee Ref ini ngalamin. Selain kejadian itu ada kisah mistis lain nggak yang Kak Indah tahu? Kalau cerita mistis sih banyak ya bang. Ini aku cerita salah satu warga di sini nih, anak warga. Itu sekitar jam 5-an, mereka lagi pada main layang di depan. Karena kalau kita lihat ini kan depan rumputnya tinggi-tinggi ya. Waktu itu tuh nggak terlalu tinggi bang, jadi ada lapangan lah yang buat main bola sama layangan. Nah di situ mereka main layangan, kemudian turunlah hujan. Mereka berhenti neduh di sini. Di pinggir-pinggir sini bang, di pintu. Nah pas udah agak reda, si 3 orang ini memutusin buat
pergi aja gitu ke rumahnya sambil hujan-hujanan gitu kan, gerimis-gerimis lah. Nah yang 2 ini dia milih buat di sini aja bang, nunggu sampai bener-bener berhenti karena pasti dia diomelin sama orang tuanya. Nah kemudian ternyata nggak terasa tuh bang, waktu udah mau maghrib, mereka masih tetap di sini neduh. Karena emang kondisinya waktu itu gerimis kemudian hujan lagi ya bang. Jadi yang 2 orang ini kejebak di depan. Udah mau maghrib, tiba-tiba yang 1 orang ini tiba-tiba pingsan bang. Itu tuh dia abis ngelihat ke belakang bang, gak tahu apa yang dia lihat. Nah 1 temennya ini lari tuh bang, gak pikir panjang, dia ninggalin temennya. Nah dia ninggalin bukan buat ninggalin sekadar ninggalin gitu ya bang, dia ninggalin buat bilang sama orang tuanya kalau anaknya di gedung sini pingsan, tiba-tiba pingsan. Nah kemudian si anak 1 yang lari ini larilah tuh bang ke rumah orang tua yang pingsan ini di sini. Terus dia ngasih tau lah ke orang tuanya kalau anaknya ini pingsan di sini sendiri. Nah pas udah orang tuanya tahu, bergegaslah orang tuanya ke sini bang. Setelah itu si anak yang tadi ngebilangin ke orang tuanya juga ke sini bang ikut. Tapi aneh banget bang, soalnya posisinya udah nggak di depan pintu lagi. Si anak-anak yang pingsan itu posisinya udah di sini bang, udah di sofa-sofa, dia udah tergeletak. Nah itu yang bikin aneh si anak kecil yang manggil ibunya tadi itu. Nah selepas itu kejadiannya sih kata yang pingsan ini dia ngelihat sosok genderuwo, bukan genderuwo sih, tapi mungkin bisa dikatakan genderuwo kali ya, soalnya sosoknya tuh kayak hitam, berbulu, tangannya tuh besar banget bang. Dia juga udah sempet sadar loh bang, tapi dia ditarik-tarik ke dalam. Jadi di situ dia makanya pingsan lagi. Dan dia baru sadar di situ ketika di sofa-sofa ini udah rame orang di luar sama di dalam. Pernah ada kejadian lain nggak sih bang yang dialami oleh warga sekitar bang? Masih seputar anak kecil ya bang. Jadi kalau sebelumnya itu tentang layangan, kalau ini ada yang emang main bola beramai-ramai, bolanya itu mental ke dalam. Jadi main bolanya di dekat sini juga, masih emang di sekitaran halaman KUD ini. Jadi ada tanah lapang, anak-anak pada main di situ, bolanya kepental ke sini. Bola kepental ke sini, ya yang lain kan pada nyuruh, "Udah ambil." Main suruh-suruhan bang, gitu. Nah dia main suruh-suruhan, ada 1 anak yang emang ngambil. Dia kira bola, pas dia ambil ternyata bukan. Pas diangkat itu kepala yang emang berlumuran darah gitu. Jadi pas emang dia ambil, anak itu kaget-kaget lari ke jalan raya. Emang karena disuruh sama temennya pada ngumpul. Lu kenapa? Itu ada kepala begitu bang. Jadi kalau dari kejadian mah ya bisa dibilang banyak ya, sampai emang saya sendiri pernah ngalamin itu gitu. Oke bang, ini kita ada di tempat KUD bang ya? Iya. Nah kalau di sini pernah ada kisah apa juga nih bang? Kalau di sini sempat ada truk di sini yang emang lewat. Jadi dia lewat, nggak lama dia berhenti di sini. Nggak tahu mungkin supirnya emang mau buang air kecil atau gimana. Karena kan emang udah lama kosong nih. Dia posisinya mungkin pengen buang air kecil. Dia berhenti, tahu-tahu dia nggak bisa bergerak bang. Nggak bisa bergeraknya itu dia kayak orang gimana ya? Kayak shock atau gimana gitu. Sampai emang bener-bener nggak bisa bergerak. Dia teriak, tolong gitu. Nah sempat ada warga yang emang datengin dia nih, datang dari warga setempat ya, mungkin emang manggil orang buat ini karena posisi warga di sini mungkin udah banyak yang tahu, dipanggilin orang pinter. Nah pas dipanggilin orang pinter, karena dia nggak bisa bergerak gitu, orang pinternya datang, didoain nih sama orang pinternya, akhirnya dia bisa bergerak lagi. Dia sadar, pulang ke rumah dapat kabar katanya dia sakit gitu.
Karena emang dari lingkungan sekitar ini ya udah tahu kalau di sini tuh emang sering banget terjadi gitu. Kalau untuk posisi anak kecil yang bermain layangan tuh posisinya ada di mana, Bang? Waktu yang tadi saya bilang posisi anak kecil main layangan itu dia mainnya di sini. Di sekitaran sini, Bang? Iya, di sekitaran sini. Jadi dia main layangan yang 5 orang itu, yang 2 orang dia neduh. Di depan Karena emang pintu langsung masuk. deras Bang hujannya. Pintu masuk itu. Depan pintu masuk. Oke, Ya, kita ke sana kali, Bang ya. boleh kita ke sana. Silakan dulu. Ayo. Bang, yang tadi aneh ceritain posisi anak yang main bola nih tadinya di situ tuh. Di depan situ ya, Bang ya? Yang kejadian kebacok juga posisinya ada di situ. Oh gitu. Kalau untuk yang dia melihat sosok kepala buntungnya itu di mana? Nah, Bolanya jatuh itu tuh, Bang. Dia lagi main bola di situ, dia mental bolanya ke sini nih Bang nih, ke arah sini. Ke samping sini. Iya, ke samping situ. Jadi pas dia ambil tuh bola, langsung lari anak itu gitu. Ditanya sama temennya, ternyata ada kepala yang emang keluar darah. Kata anak-anak itu begitu. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk tragedi yang meninggal karena terbacok di leher tuh di depan sini ya, Bang, ya lokasinya? Iya, di depan sini, tepatnya di pojok sana nah. Oke. Oke, Bang, sekarang kita lanjut masuk ke dalam ya, Bang. Ya. Lewat samping ya, Bang. Lewat samping aja. Sebelah sini, Bang. Iya. Silakan, Bang, duluan, Bang. Kalau untuk dari warga sekitar melihat lokasi ini tuh kayak gimana sih, Mbak? Gue udah takut banget mas, serem banget karena emang ini tuh angker banget. Jadi emang kalau maghrib tuh udah gak ada yang lewat, terus udah nggak pada berani aktivitas di sekitar sini, nggak ada yang mau kesini juga. Udah angker banget lah, udah terkenal. Selain emang sepi, di sini juga lokasinya tuh rawan begal. Jadi ketika maghrib udah nggak ada aktivitas, terus tengah malam tuh udah nggak ada yang berani lewat ke jalan-jalan sini bang, karena banyak begal itu tadi, rawan begal banget. Pernah ada korban yang meninggal karena dibegal nggak, Mbak, di lokasi sini? Pernah, sering. Dan setiap kejadian tuh korban pasti meninggal, entah karena dicelurit atau ditusuk, itu pasti ada kejadian. Dulu juga saya pernah ngalamin sih, cuman saya nggak sampai dibegal. Cuma dikejar aja. Terus ada juga kejadian dulu tuh ada yang ngambil rumput. Biasalah di sini kan banyak pengembala sapi, kerbau gitu ya bang. Sekitar jam 5-an, padahal itu masih sore loh, menurut aku masih sore. Tapi dia kesurupan bang. Dia langsung kesurupan pas lagi ngarit-ngarit rumput di depan itu. Sontak kan warga kaget ya yang di jalanan. Warga langsung nyamperin, terus langsung evakuasi si petani ini buat dibawa ke rumahnya. Itu padahal masih sore, masih jam 5-an. Tapi emang seangker itu tempat ini. Kalau saya juga pernah ngalamin nih bang, posisi kejadian mistis yang emang ada di seputaran KUD ini gitu. Dulu karena emang saya tinggal di sini, posisi di belakang saya itu lagi, emang bapak saya dulu petani yang emang nanam singkong di belakang, pas banget di belakang gedung ini gitu. Jadi dia petani singkong, lagi macul, posisinya emang lagi ngoredin rumput yang emang alang-alang yang udah lebat gitu. Ya kan dia nginin rumput udah diarit, dia taruh buat ditabun. Nah, ya karena emang dulu saya masih kecil, saya emang orangnya penasaran ya. Ya jadi saya jalan-jalan aja di seputaran KUD ini, gitu. Saya jalan di seputaran KUD ini, ya nggak sengaja ngedenger ada suara-suara yang emang, deh, apaan sih itu? Gitu. Saya tanya lagi sama orang tua saya nih, Pak,
Bapak dengar suara gak sih? Itu bapak saya bilang, suara apaan lu? Orang kita berdua doang. Kata bapak saya begitu. Udah orang tua saya bilang gitu, saya mah orang penasaran. Saya langsung datang. Suara apaan sih tuh? Gitu. Saya datengin nih. Pas saya datengin ke arah pintu samping di KUD ini, saya masuk ke dalam, lihat ke dalam nih. Ternyata ada sosok dua makhluk yang emang itu lagi ketawa ketiwi. Jadi dua makhluk ini lagi ketawa ketiwi. Saya kaget, langsung saya teriak, "Bapak, Pak, itu apaan? Pak!" Bapak saya langsung lari melihat. Pas bapak saya kesini, udah, ayo pulang, udah sore. Nah, bapak saya bilang begitu. Udah, pulang aja. Bapak saya udah bilang pulang aja karena udah maghrib. Ya udah, saya pulang. Gitu. Jadi sosok yang saya lihat itu, dia itu cewek, rambutnya panjang. Dia lagi gelantungan di arah plafon sini nih. Posisinya tepat banget di sini nih. Nah, makanya waktu saya jalan ngelihat itu kaget. Ya enggak, mungkin kalau dia tampakin saya bisa pingsan gitu. Ya untungnya dia cuma ngebelakangin saya doang. Bang, nih di sini nih. Di sini yang saya bilang teman saya Indah yang lihat sosok kepala itu tuh. Nah, ada di sini. Jadi dia lewat sekelibetan. Nah, teman saya melihat. Si Indah ya, temennya si Indah. Iya, temennya si Indah itu. Ya? Sosoknya kepala melewat di jendela sini berarti ya? Iya, di jendela situ tuh. Oke, ini udah ngeri reruntuhan juga ya Bang ya? Iya. Parah banget ya Bang. Karena emang udah 20 tahun. Kurang lebihnya segitu sih. 20 tahunan terbengkalai. Ya jadi gimana ya? Yang emang gak ada yang ngurus juga. Nah, kalau Bang Sandi sendiri nih, pas Bang Sandi ngeliat sosok dua orang wanita gelantungan di atas plafon tuh lokasi di mana Bang? Nah, kalau untuk melihat yang gelantungan, dia adanya sebelah sini nih. Nah, di atas sini. Jadi emang ada suaranya dari situ. Terbang posisinya apa? Gelantungan-gelanjutan gitu? Dia gelantungan. Jadi emang dia duduk di situ, ada dua sosoknya. Nah, kalau terakhir nih Bang, untuk mitos nih Bang. Iya. Ya buat masalah yang mitos nih Bang, ya kita nelusurin di sini karena emang kuat banget mitosnya di sini, ya nggak boleh berantem. Jadi ya buat kejadian di sini ya jangan sampai kejadian kayak yang berantem di depan waktu itu. Dia berantem akhirnya pulang sakit. Ya untungnya nggak kejadian kayak yang tahun lalu, yang sebelum-sebelumnya gitu. Berarti mitos untuk di tempat ini memang nggak boleh berantem ya Bang? Iya, karena nggak takutnya nanti terpengaruh dan menimbulkan Iya. korban jiwa lagi ya Bang ya? Betul Bang. Oke, Kalau oke. begitu. Oke Bang Sandi, terima kasih banyak nih udah mau nemenin tim telusur untuk tahu lebih banyak tentang bangunan yang ada di lokasi sini nih Bang. Ya sama-sama. Oke, Bang, terima kasih banyak Bang ya. Mantap. Oke. Assalamualaikum.